warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa azwajihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Quran yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kiranya kita bersyukur kepadanya karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dulu, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah terlaksana. Insya Allah akan kita lampiri dengan pengajian, dan semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena Bapak sudah berada di tengah kita, langsung saja kami berikan kesempatan pemberian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلم الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Ini kurang lebih seminggu lagi, yang mana tinggal sekitar 9 hari atau 10 hari lagi kita akan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Nah, kita sekarang masih di bulan Syawal, masih di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini pun bulan yang mana spesial. Kalau bulan Rajab itu kita menanam, bulan Sya'ban ini kita menyiram. Istilahnya kalau petani itu, ini bulan Sya'ban ini bulan untuk mengasih pupuk. Ramadan bulan kita yang mana memanen. Makanya orang bulan Ramadannya bagus apa enggak tergantung daripada bulan Rajab dan Sya'bannya.
Kalau orang di bulan Rajab dia tidak menanam, apa yang akan mau dipanennya? Tapi kalau bulan Rajab dia menanam tapi tidak diberikan pupuk, maka akan mati. Maka 2 bulan ini sebelum Ramadan ini penting bagi kita menentukan nasib daripada Ramadan kita. Maka bulan Sya'ban ini seperti yang telah kita lalui, terdapat daripada malam nisfu Sya'ban, dan banyak peristiwa-peristiwa Islam juga terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan peristiwa vital seperti berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW selalu menengadah ke langit, memandang ke arah langit, hatinya berkeinginan yang mana kiblat ini berpindah ke Ka'bah, dan Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sampai turun ayat tentang perpindahan daripada kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Lalu perintah puasa Ramadan itu turun ayat di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi perintah puasa itu sudah pernah diperintahkan oleh Allah sebelum kita, umatnya Nabi Muhammad. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Tapi puasa Ramadan hanya diberikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang lainnya. Nah, ini turun di bulan Sya'ban. Nah, makanya sebelum Ramadan tiba, tentang puasa ini pelajari ilmu-ilmu puasa ini. Macam kita pelajari daripada fikih solat kalau ingin solat kita sempurna. Begitu juga kalau ingin sempurna daripada puasa kita, pelajari daripada ilmu-ilmunya agar sempurna daripada puasa kita. Terutama hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Itu penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kita tidak mengetahui akhirat apa sesuatu yang membatalkan puasa kita kerjakan. Bukan pahala yang kita dapatkan, malah membatalkan ibadah puasa kita. Dan ingat, belum gugur kewajiban puasa kita. Kalau orang itu tidak tahu karena belum sampai ke babnya, maknanya apa? Ini orang nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, tapi belum sampai bab untuk dibahas puasa itu. Ketidaktahuannya dimaafkan oleh Allah. Tetapi orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu, tiba-tiba dia melakukan hal-hal seperti dia membatalkan puasa. Lalu dia bilang, saya mana tahu. Oh, ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga kebodohannya. Oh, depan mata majelis ilmu, kenapa kau tidak duduk? Malas nuntut ilmu, tapi ketika salah dia minta ditolerir. Enak betul tu. Allah membuat aturan kepada kita. Kalau tidak melakukan tidak ada masalah bagi Allah, tapi siap menerima daripada konsekuensi. Semua kehidupan itu ada aturannya. Kita aja kalau di rumah ada aturan tak di rumah? Ada aturan. Kita kepada anak kita ada aturannya. Coba anak kita pulang subuh jam 7 pagi, kira-kira apa yang kita lakukan? Murka anak kita. Ini sama anak kita, ini di rumah. Masjid ada aturan enggak? Ada. Masjid jangan digunakan tempat tidur. Untuk tidur di sini. Mandi di sini. Kalau buang air oke lah, mandi di sini. Momen enggak pengurus. Enak betul. Ada aturan di masjid. Di kantor ada aturan enggak? Ada. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dan ada aturan-aturan lain lagi. Pakaian hari ini, seragamnya ini. Hari ini, pakaiannya ini. Harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Kalau nggak mengikuti, ada konsekuensi.
Begitu juga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelajari ilmu puasa ni, agar benar puasa kita. Nanti apa? Hal-hal makruh pun akan kita lakukan, dan banyak loh orang melakukan itu. Seperti yang mana termasuk kategori makruh, mencicipi makanan bagi orang yang bukan memasak. Diperbolehkan untuk orang mencicipi makanan itu untuk orang yang memasak, mau laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita ni kan kebanyakan istri kita yang memasak. Istri saja yang memasak yang boleh merasakan daripada makanan itu. Mencicipi makanan itu sebatas diludahkan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal daripada puasa. Tapi kalau kita yang tidak memasak, kita cicipi daripada makanan itu akan mengurangi kadar pahala puasa kita. Hukumnya adalah kita tidak ada kepentingan di situ. Yang ada kepentingan untuk merasa itu siapa? Yang memasak. Ini juga kita harus tahu. Sehingga kalau kita tahu, oh ini makruh, ini tidak boleh nih, otomatis kita hindari kan, tidak mau kita lakukan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita akan kerjakan itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu banyak lagi kalau di bulan Ramadan, hal dalam kategori sholat tarawih. Ini banyak orang yang mana sholat isya lalu berzikir kepada Allah. Habis berzikir apa yang dikerjakan? Langsung sholat tarawih, sholat sunnah ba'diyai. Tapi berapa banyak orang habis sholat isya zikir, dia nak sholat sunnah ba'diyai isya, duduk aja dia. Nanti ketika kita dengar as-salatu tarawih jami'atan rahimakumullah, baru dia berdiri. Kalau orang itu tahu bagaimana keutamaan daripada sholat sunnah ba'diyah isya, tidak mungkin dia meninggalkan daripada sholat sunnah ba'diyah isya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu keutamaan daripada sholat sunnah ba'diyah isya, itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan sholat tarawih. Jadi kalau ada orang sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya, itu namanya orang jahil, bodoh benar. Islam macam kita gini. Ini ada menu nih. Ada menu. Masya Allah. Menu nih ada rendang, lalu ada telur. Dia ngambil telur aja, rendangnya tidak diambil. Ini kita tidak bahas suka apa tidak suka ya, selera apa tidak. Saya tidak bahas itu. Sekarang kita katakan apa nih orang? Ada rendang, cuma kau ambil telur aja hasil. Rendang tuh sekarang lebih bernilai mana? Lebih enak mana? Rendang sama telur. Saya tidak ngomong orang berpenyakit. Misalkan sehat semua. Yang mana yang nyaman? Ngambil telur. Ini seperti itu juga daripada sholat sunnah ba'diyah isya dengan tarawih. Sekalipun tarawih itu 20 rakaat, kalau dia tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, rugi. Karena ada yang lebih top, lebih afdal, lebih utama dibandingkan sholat tarawih, mana ditinggalkan. Ini banyak yang tidak tahu. Ingat loh ya, keutamaan daripada suatu ibadah bukan dilihat daripada banyaknya. Banyak menjadi utama, belum tentu. Bisa jadi yang sedikit itu lebih utama. Contohnya, kita duduk di majelis ilmu dengan orang yang mana sholat sunnah 1000 rakaat. Mana yang lebih afdal? Duduk di majelis ilmu, berapa lama waktu yang kita habiskan duduk di majelis ilmu? 1 jam kurang lebih kan? Berapa lama waktu yang kita habiskan kalau sholat sunnah 1000 rakaat? Hitunglah 1 rakaat 1 menit, kalikan 1000 menit, belasan jam. Kalau mau mengerjakannya belasan jam, ada satu perbuatan cuma 1 jam saja, tapi itu perbuatan lebih utama dibandingkan orang yang melakukan ibadah selama belasan jam.
Maka ibadah itu yang banyak belum tentu lebih utama. Bisa jadi yang sedikit itu lebih utama. Macam solat sunnah ba'diyah isya ini dengan solat tarawih. Tapi ini jangan dijadikan dalil loh ya. Lalu jadi solat isya, zikir, habis itu ba'diyah isya, habis itu balik. Ngapa kau tak tarawih? Aku udah ngerjakan yang lebih afdal dibandingkan tarawih. Ini bengak nama. Ini bukan apa, takut dijadikan dalil loh. Ini pun jangan. Ingat loh, tarawih itu hanya bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak bisa kita kerjakan. Masa mau kita sisirkan, mau kita lewati saja. Jangan kerjakan itu. Solat sunnah, maksud saya menjelaskan itu apa? Agar ketika kita akan solat tarawih, jangan sampai kita lepas mengerjakan solat sunnah ba'diyah isya. Banyak enggak Pak yang enggak mengerjakan solat sunnah ba'diyah isya? Banyak kan? Habis zikir doa, orang berdiri ba'diyah isya, duduk aja. Nunggu tarawih dia. Ini jangan, bapak-bapak yang belum mengetahuinya, jangan lagi mengerjakan, jangan lagi sampai meninggalkannya. Karena sholat sunnah ba'diyah isya lebih afdal, lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Itu makanya pentingnya ilmu. Kalau kita tidak tahu kan, kita anggap biasa 2 rakaat ya. Aku nak mengerjakan 20 rakaat, tambah 3 diutir. Kalau logikanya kan seperti itu. Tetapi kalau dengan ilmu tidak seperti itu. Makanya ketika Ramadan, memasuki Ramadan, bekali diri kita dengan ilmu agar benar, betul tata cara ibadah kita di bulan suci Ramadan, betul daripada puasa kita terutama. Oh ini yang tak boleh, ini boleh. Oh sunnahnya ini. Macam contoh, sunnah yang banyak ditinggalkan juga. Seperti apa? Mengakhirkan daripada sahur. Itu sunnah Pak. Tapi banyak di antara kita awal sahur ini. Jam 3 udah makan lah. Padahal yang mana macam sekarang, kalau dihitung sekarang ya, itu masih 1,5 jam lagi kan. Kalau apa nih, subuh itu 4.35, ada yang 3.6, kurang lebih itulah. Itu masih 4.5. 3 udah makan lah, udah sahur. Berarti masih sisa 1,5 jam lagi masuk daripada waktu subuh. Boleh saja, tapi dia tidak menghidupkan sunnah. Sunnah itu mengakhirkan sahur. Jadi kalau mau makan sahur itu jam 4:05, ya itu sunnah. Kalau terburu-buru, kalau udah biasa tidak ada yang terburu-buru. Biasa. Jangan pula makan nak bahayal lah ber. Sampai 1/2 jam makan. Luar biasa. Orang makan itu paling lama 10 menit. Paling lama. Sekarang kalau jam 4 kita makan 10 menit, 4:10. Ngopi lagi habis itu. 5 menit. Hitung 20 menit. Hitung 10 menit. Berarti 4:20. Kita ke kamar mandi. Gosok gigi, ambil wudhu. Azan turun gitu. Cukup nggak waktu? Cuman kan tak sanggup nih apa? Dia ini masih nak berhayal-hayal dulu. Habis makan, nak ngopi, nak berokok. Belum habis 3 batang belum. Ini sekarang anak saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu sahurnya awal apa akhir? Awal dia nak melampun. Kalau akhir pasti telat bangun. Sekali-sekali ya karena telat bangun. Banyak di antara kita nih sunnah ini yang ditinggalkan nih, mengakhirkan daripada sahur. Oh kalau sunnah yang satu lagi, insya Allah semua menghidupkan. Apa? Mensegerakan berbuka. Itu sih insya Allah semua menghidupkan. Kok duduk manis dia langsung di depan makanan apa? Allahu Akbar, cepat dengan ambil kurma lu. Tak usah semua, tak ada yang nunda. Ya Allah selesai azan, tak ada. Dengar takbir aja, Allahu Akbar, dah langsung ambil kurma. Kalau sunnah ini banyak dihidupkan, insya Allah tidak ditinggalkan, tapi mengakhirkan sahur sedikit orang yang mana melakukannya.
Maka dalam riwayat Nabi mengatakan waktu antara makan sahur dengan fajar masuk waktu subuh itu seperti membaca 50 ayat. Tidak terlalu cepat membacanya, tidak terlalu lama. Ayatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah kita basi dia, coba baca 50 ayat yang ayatnya sedang, tidak panjang, tidak pendek. Berapa lama waktu? Selama itulah kata Nabi SAW, waktu yang mana dianjurkan kita bersahur. Lamanya dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan itu sekitar 20 menit, berarti kalau setengah 4:10 kita makan sahur. 4:10 kita makan sahur. Nah itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain terjadi di bulan Sya'ban ini. Seperti pernikahan Nabi dengan Sayyidatu Hafsah. Hafsah ini anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika Sayyidatu Hafsah ini suaminya meninggal di peperangan Badar, sedih dia. Sayyidina Umar melihat anaknya sedih seperti itu, tidak tega. Maka Sayyidina Umar pun mencoba mencarikan suami untuk anaknya. Siapa orang pertama yang didatangi oleh Sayyidina Umar untuk ditawarkan anaknya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini teman karib soalnya beliau berdua ini. Dan penuh keyakinan Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak mungkin menolak. Pasti mau. Anaknya masih muda. Bukan dah tua, masih muda Sayyidatu Hafsah ketika janda itu. Akhirat itu Sayyidina Umar mendatangi daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditawarkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar diam. Kecewa Sayyidina Umar. Teman karibnya yang dekat sekali dengan dia ternyata tidak mau menikahi daripada anaknya. Lalu Sayyidina Umar ini mendatangi daripada Sayyidina Utsman yang ketika itu baru ditinggalkan oleh istri Sayyidatul Ruqayyah, anaknya Nabi. Makanya Sayyidina Umar menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh sahabatnya, yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman baru berkabung, baru meninggal daripada istrinya. Sayyidina Utsman pun ketika ditawarkan itu minta waktu sambil bilang, untuk sekarang belum ada kepikiranku untuk menikah lagi. Dan istri baru meninggal. Ya Allah, kecewa. Sayyidina Umar kecewa. Ya Allah, dua sahabat terbaiknya yang diharapkan untuk menikahi daripada anaknya ternyata menolak. Akhirat itu Sayyidina Umar ini mendatangi Nabi SAW, ingin curhat kepada Nabi. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menawari anakku kepada Abu Bakar dan juga Utsman, tapi mereka menolak. Sedih hatiku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar? Yang mana Hafsah itu akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Bakar dan lebih baik daripada Utsman. Sayyidina Umar pertama tidak ingat siapa yang lebih baik. Setelah agak lama baru ingat, ya Allah, mati Rasulullah. Tapi tidak diucapkan oleh Sayyidina Umar. Itu langsung pamitan daripada Sayyidina Umar ini. Langsung didatangi Sayyidina Abu Bakar oleh Sayyidina Umar. Lalu menceritakan, ya Abu Bakar, aku mendengar langsung dari Rasulullah bahwa Hafsah anakku akan menikah dengan orang yang lebih mulia dibandingkan dirimu. Dan orang yang lebih mulia dibandingkan dirimu tidak orang lain kecuali Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar meminta. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu sebenarnya. Jadi ketika Sayyidina Umar itu datang dengan muka ceria, Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan selamat. Sudah tahu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun memberikan penjelasan kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menyampaikan kabar itu, ya Umar, aku sebenarnya sudah mengetahuinya. Ketika Rasulullah menyebut daripada putrimu, bahwa putrimu akan menikah dengan Rasulullah. Jikalau Rasulullah tidak menyebut daripada putrimu, aku orang pertama yang akan menikahi anakmu. Nah, ini Sayyidina
Umar mendengar ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi diamnya daripada Sayyidina Abu Bakar itu, kenapa? Karena Rasulullah itu menyebut dengan Sayyidatul Hafsah. Berarti Rasulullah akan menikahi daripada Sayyidatul Hafsah. Maka Sayyidina Abu Bakar ni nolak baik-baik, diam gitu. Ketika ditawarkan. Akhirnya itu di bulan Sya'ban, maka terjadilah pernikahan antara Rasulullah dan juga Sayyidatul Hafsah. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menikah dengan Juwairiyah itu di bulan Sya'ban. Jadi banyak peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan Sya'ban sebenarnya. Yang mana lahirnya daripada Sayyidina Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya daripada anak Sayyidina Husain, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad. As-Sajjad artinya apanya? Ahli sujud. Kenapa beliau bergelar seperti itu? Yang mana beliau itu sehari mengerjakan sholat 1000 rakaat sunnahnya. Allah, kalau kita nak mengerjakan 1000 rakaat sekarang, gempor gitu. Hitung tadi saya bilang 1 rakaat 1 menit. Berarti 1000 menit. 1 jam 60 menit. 10 jam 600 menit. Masih sisa 400 menit. 5 jam 300 menit. Baru 900 menit. Sisa 100 menit. Berarti 16 jam lebih waktu yang akan kita habiskan untuk mengerjakan 1000 rakaat. Kalau zaman sekarang, maka apalagi keberkahan waktu udah ada di zaman sekarang. Kita jangan heran loh. Kalau kita mau pikir waktu sekarang dengan waktu dahulu beda. Bedanya apa? Di dalam keberkahan waktu. Sayyidina Utsman itu, maka beliau itu bergelar Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Pendapat ulama mengatakan kenapa beliau bergelar itu? Karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Ada ulama mengatakan beliau bergelar Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena beliau memang memiliki 2 cahaya, yaitu yang mana selalu sholat malam dan selalu membaca Al-Quran. 2 amalan ini dikatakan oleh Nabi nur, cahaya. Sayyidina Utsman itu kalau dalam sholat malam itu, bahkan dalam riwayat dikatakan dalam sholat witir, itu hatam Al-Quran. Kalau kita nak anukan waktu sekarang, nah masuk akal kan? Itu zaman dahulu keberkahan waktu itu ada. Kita aja dulu, lihat kita masih muda. Dengan waktu kita sekarang, terasa cepat mana? Dulu apa sekarang? Keberkahan waktu udah mulai dicabut oleh Allah. Akhirnya Al-Imam Ali Zainal Abidin itu 1000 rakaat setiap hari mengerjakan sholat sunnah. Nama beliau itu Ali aja. Zainal Abidin itu gelar. Apa makna Zainal Abidin? Orang yang bagus ibadahnya. Karena pernah beliau itu lagi sholat rumah terbakar. Kira-kira kalau kita lagi sholat rumah terbakar, lompat gitu, batal kan nak sholatnya? Anak bilang tak batalkan, ramput ya. Pasti membatalkan sholat kita. Al-Imam Ali Zainal Abidin enggak. Rumah diteriakkan beliau nih, ada sama sekali. Lanjut sholat sampai selesai, baru melihat rumah beliau ini gosong. Tidak terganggu sama sekali beliau di dalam sholatnya, dalam mengerjakan daripada sholat tersebut. Itu tingkatan sholat yang khusyuknya luar biasa itu. Maka beliau bergelar Zainal Abidin, orang yang bagus daripada ibadahnya. Lihatlah sholatnya seperti itu. Amalan lain, luar biasa. Kalau tiap malam orang pada tidur, beliau mikul di sini. Makanan-makanan yang beliau akan sedekahkan. Jadi beliau paling suka bersedekah sir, sedekah rahasia. Tidak ada yang tahu. Rumah janda, anak yatim, orang-orang fakir miskin, itu diantarkan kebutuhan pokoknya. Kalau pagi subuh tu buka pintu, udah ada itu semua. Sampai beliau meninggal, tidak ada yang tahu siapa yang membagikan daripada makanan itu. Ketika meninggal beliau,
Jadi ada orang memandikan yang mana melihat bekas hitam di sini. Bekas apa anak kau? Pikulan barang-barang yang sering beliau pikul untuk dibagikan kepada fakir miskin. Karena dari waktu ke waktu setelah beliau meninggal tidak ada orang bagi, baru orang mulai curiga, jangan-jangan Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi itu. Lalu tukang mandikan pun bilang, dan aku melihat daripada bekas itu. Tuh lihat, apa tidak bagus ibadahnya. Wajar. Beliau ini lahir di bulan Sya'ban. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang mana terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bulan Ramadan Pak? Biasa ada pelaksanaan saya fidyah. Apa? Fidyah. Jadi fidyah ini besar-besar dari Tuhan kalau misalnya kami memang di 35.000. Nah, diperuntukkan siapa kalau fidyah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan? Apakah diberikan pada orang miskin? Apa bisa dicampur dengan zakat fitrah? Fidyah itu kalau dalam mazhab kita itu harus dengan qutil balad, makanan pokok. Kalau dalam mazhab kita tidak boleh dengan diuangkan. Kalau mazhab Syafi'i begitu juga zakat fitrah harus min qutil balad, makanan pokok. Nah, fidyah itu dalam mazhab kita Syafi'i itu satu harinya macam orang yang meninggalkan puasa. Seperti apa? Syekhul Kabir, orang yang mana sudah lanjut usia yang tidak memungkinkan lagi untuk puasa. Misalnya ada orang tua umur 90 dah, tapi udah tidak bisa apa, tidak mungkin lagi dia untuk berpuasa dan tidak bisa, tidak tahan dia. Nah, ini orang boleh tidak puasa orang tua ini dan tidak perlu qadha bagi dia, cukup bayar fidyah. Atau orang yang memiliki penyakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Penyakit itu dari polis dokter tidak ada kemungkinan untuk sembuh, sehingga dia tidak berpuasa boleh, dan dia tidak ada qadha, cukup membayar fidyah. Ada juga orang yang mana tak perlu qadha, tak perlu bayar fidyah. Enak kan? Mau? Majnun, orang gila. Orang gila itu tidak ada qadha bagi dia, tidak ada bayar fidyah. Jadi kalau dia sembuh, tidak perlu dia mengqadha daripada puasanya, tidak perlu dia membayar fidyah. Nah, kita bahas fidyah. Fidyah itu per harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on sampai 7,5 on. Kita ambil 7 on. Nah, 7 on berarti 700 gram. Nah, kalau orang ini ada orang tua ini tidak bisa puasa, berarti sebulan. Kita anggap ya biar gampang menghitungnya. Ramadan itu 30 hari. Nah, tinggal dikalikan 7 on, 700 gram. Berarti berapa? 21 kilo beras. Nah, kita kan makanan pokok kita adalah beras. Lalu diberikan kepada siapa? Yang mana diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu tidak digabungkan dengan zakat tuh. Beda. Kenapa? Fidyah itu tidak boleh ya kalau dikeluarkan sebelum Ramadan. Besok nak Ramadan nih, pagi-pagi buta sehari sebelum Ramadan dikeluarkan fidyah untuk orang tua ini selama 1 bulan. Itu fidyah yang dikeluarkan tidak sah dan itu dianggap sedekah. Tapi fidyah itu boleh dibayar itu per hari. Hari ini tak puasa, maghrib ke malam langsung dibayar 7 on misalnya kan. Besok begitu. Atau boleh juga dibayar di akhir Ramadan, atau di bulan Syawal dia membayarnya. Itu boleh diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Paham ya Pak?
Halal. Rumah kayak gitu. Mengakhiri waktu sahur itu maknanya dari itu karena kita mengakhiri waktu sahur namanya itu. Semakin akhir kita makan, otomatis akan menambah kekuatan kita dalam berpuasa. Kan? Kalau awal kita makan, ini kan pembakaran cepat nih kan. Tak lama kita makan di awal kita makan. Istilahnya habis subuh kita makan misalnya. Hari-hari biasa nih. Habis subuh kita makan bubur lagi itu. Bubur goyang sejam 2 jam, krok-krok lagi perut tuh. Cepat kan? Sekarang kita nunggu makan siang. Kira-kira tahan lah gitu. Tak tahan kan? Karena kita makan tadi itu jam 5:30 sarapannya. Tapi kalau orang sarapannya jam 7, sarapan jam 7, kira-kira lebih tahan tidak dia menunggu sampai jam 12 ba'da zuhur untuk makan siang? Seperti itu juga orang mengakhirkan daripada sahur. Tujuannya apa? Agar kita lebih kuat menjalankan ibadah puasa. Bayangkan ini tadi itu sejaman lebih. Dan kalau kita buka di kalau kita sahur di jam 3 sejaman lebih itu. Mungkin kalau udah sejaman lebih kalau kita habis makan tuh udah mulai turun enggak? Walaupun awal kita kenyangan udah mulai agak kurang kenyangnya. Udah berjalan. Kalau diakhirkan untuk lebih tahan lama lagi daripada kita berpuasa. Itu salah satu tujuan daripada kita mengakhirkan daripada makan sahur. Selain itu juga ittiba' lin Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penutupan pengajian kita sementara nih. Minggu ini insya Allah nanti kita mulai lagi 2 minggu atau 3 minggu setelah Syawal. Kita mulai lagi pengajian kita seperti biasa. Ini penutupan. Jadi selama Ramadan kita off dulu. Nanti 2 minggu atau 3 minggu setelah Syawal kita akan mulai lagi rutinan pengajian kita setiap hari Sabtu ba'dal maghrib. Saya kalau ada salah-salah kata perbuatan mohon maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ketika saya mengisi pengajian ini ada kata-kata ucapan saya yang mana kurang berkenan, minta ridhonya dunia akhirat. Kita saling memaafkan. Semoga Ramadan yang semakin dekat ini kita disampaikan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dan juga dalam ketetapan iman yang luar biasa, dan juga dalam semangat luar biasa dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.